Selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali di dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-186 malam hari ini. Gimana puasanya? Masih semangat nggak? Ini sudah 1 minggu apa 2 minggu ya? Berarti ini sekitar udah 1 minggu lebih. Saya berdoa supaya teman-teman semua tetap semangat menjalani ibadah puasa buat yang menjalankannya. Dan di bulan April 2022 ini PHP-ID menghadirkan online learning edisi Ramadan dengan mendatangkan pemateri-pemateri non-teknikal, dan sudah ada 2 pemateri yang sudah menyelesaikan program. Di 3 hari pertama ada Fadil Sikri yang sudah berbagi mengenai marketing digital marketing, dan di pemateri kedua di hari keempat dan keenam sudah ada Andika Wijaya Kurniawan, Coach Andika, yang sudah berbagi mengenai digital agency, masih seputar marketing. Nah, di malam hari ini kita sudah bergabung dengan Mbak Putri dari tim Geek Hunter yang akan bicara topik dari seputar dunia human resources, khususnya di dunia rekrutmen karir di dunia IT. Dan pada malam hari ini kita akan bahas topik yang menarik sekali, how to build a good CV. Ini adalah topik yang kelihatannya sederhana, banyak tinggal di copy paste, tapi banyak sekali teman-teman PHP Indonesia atau member siapapun viewer kita yang ikut pada malam hari ini yang tidak bisa menyusun CV dengan baik, sehingga kadang-kadang dikirim ke perusahaan yang membutuhkan, akhirnya di reject begitu saja. Kan sayang, gitu sudah capek-capek membuatnya, tapi kita nggak bisa memaksimalkan potensi kita dengan menjelaskan secara lebih detail dan terperinci di CV-nya. Itu akan membuat potensi kita diterima itu menjadi semakin tinggi, tetapi kadang-kadang kita nggak ngerti tekniknya. Hari ini saya mendatangkan konsultan dari Geek Hunter, beliau adalah Mbak Putri. Nah, kita sapa dulu deh, mana? Kita sapa dulu. Nah, Oke, halo Om Peter. Udah kedengeran kan halo ya suaranya? juga Teteh Putri sudah gabung dengan kita. Iya. Waduh, gimana teman-teman? Harusnya kalian yang nggak sampai ketinggalan topik ini. Nah, malam hari ini Mbak Put, ini kita sudah masih sedikit nih yang gabung nih, nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa Om. Kan Ya, nanti nggak juga apa-apa ya. direkam kan ya. Ya direkam nih, sekarang sudah direkam. Gimana kabar Mbak Put? Baik Panggilnya apa Om, nih? alhamdulillah. Putri aja Om, soalnya Belian itu kadang suka susah manggilnya. Putri aja gitu ya. Oke. Putri aja, iya betul. Teteh, Mbak atau Teteh nih? Nggak usah, Putri aja Om, biasa Putri aja. aja ya. Oke. Wah, Putri lagi di domisili di mana nih? Di Bandung dong berarti? Saya di Batam sekarang Om. Di Batam. Iya, saya di Batam. Kebetulan di kantor bisa remote working, jadi sekarang di Batam. Gitu. Batamnya di mana? Saya lama di Batam loh. Oh iya Om, Hmm. masih ya di daerah pusatnya Batam lah. Gitu. Nagoya? Batam Center? Enggak, center sih, center. Batam Center. Yes, mantap sekali. Wah, baguslah. Saya berapa tahun? Dari 97 sampai 2001 di Batam. Oh, lama tiga juga tahun ya, Om lebih. ya. Iya. Saya ke Saya Jakarta baru cuma banget ke karena mau Batam. menikah aja. Jadi ke Jakarta dari Batam pindah ke Jakarta untuk menikah. Oh, gitu ceritanya. Siap-siap. Oh, gimana kondisi Batam hari-hari ini? COVID dan sebagainya itu sudah normal-normal? Batam, COVID-nya sebenarnya nggak separah yang di Pulau Jawa ya, Om ya. Maksudnya sekarang terakhir sih infonya eh, kasus juga udah turun. Terus booster juga sekarang udah cukup tinggi sih. Aktif banget sih yang di sini yang buat boosternya. Itu. Alhamdulillah kalau gitu. Mm-mm. Oke, udah lama saya nggak ke Batam. So, kita Sini malam Om hari main ini ke akan Batam. bahas topik bagus nih. Jadi kita how to build a career, how to build a good CV. Good CV ya. Gimana sih sebutinnya CV itu? Kurikulum Kurikulum vitae. vitae, ya. Vitae. Bahasa Vitae. Indonesianya apa ya? Seumur umur Sebenarnya saya kerja saya nggak pernah tahu. Ada Indonesianya nggak tuh? sebenarnya kalau misalnya kurikulum vitae itu lebih ini sih Om, kayak isinya tuh kayak details terkait kayak karir kita tuh selama kita hidup, perjalanan hidup kita tuh sebenarnya apa aja gitu. Makanya kadang-kadang suka ada yang kebalik-balik antara CV sama resume kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau di Indonesia tuh 11-12 aja sih Mas. Sorry Om gitu. Gak apa-apa, Pak Om, terserah aja. Mas juga boleh, Iya, kayak biar kakak tambah juga muda boleh. ya.
kakak gitu. Heeh. Oke, Iya. kita akan mulai topik kita hari ini, teman-teman. Dan seperti biasa, program PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia. Hilang, 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 hilang. Tunggu sebentar, sorry. Wah, 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 wah. Oke, PHP Indonesia Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster, Kode Politan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan Tilab. 7 sponsor yang mensponsori program ini. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk setiap CEO yang membantu program ini, yang mendukung program ini, dan seluruh staf yang bekerja di masing-masing perusahaan tersebut. Semoga kita semangat dan terus maju di 2022 ini. Oke, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol malam hari ini dengan Putri, kita akan kenalan lebih jauh dulu. Mungkin Putri bisa cerita sedikit latar belakang mengenai ya pengalaman, mungkin ya domisili tadi di Batam, dan ya apapun. Mungkin juga tentang Geek Hunter itu seperti apa, silakan. Oke, boleh. Ini bisa di-share Oh, tunggu screen sebentar. sharing, Yes, Om? sorry. Make host. Oke, boleh silakan. Oh, siap. Oke. Share screen udah bisa mestinya. Udah kan? Sip, Ya. udah kelihatan kan ya, Om ya? Ya. Nah, suaranya endut-endutan. Apa saya aja atau Mbak Putri doang ini? Coba teman-teman Emang yang lagi connect listening, suaranya putus-putus kayaknya nih. Saya aja kah? udah kedengeran. Iya, agak putus-putus. Mungkin internetnya, connectionnya. Kan, putus nih. Internetnya Mbak Putri kurang. Saya yang lancar berarti ya. Ya, Mbak Putrinya sudah. Iya, oke. Kita tunggu, mungkin internet lagi problem. Gimana kabar teman-teman? Tolong say hello dong. Ya, ada 7 orang yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman. Tadi tak pikir nggak ada yang mau hadir. Aduh, sedihnya hati saya kalau sampai kalian nggak ada yang hadir. Oke deh. Dari siapa aja nih yang sudah gabung? Oke, Udah Mbak balik Putri lagi dulu. ya, Om ya? Ya, tadi kayaknya koneksinya nggak terlalu bagus nih di sini. Gak terlalu bagus ya. Oke, Pak, wait ya. ya udah nggak usah pakai gambar kayaknya. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin langsung aja, Om. Tapi ini screen sharing-nya kelihatan nggak? Belum keluar. Nah, ini sudah. Oke. Oke, siap deh kalau gitu. Oke, mungkin lanjutin yang tadi ya. Kalau saya namanya Putri, sebenarnya Beliani Putri, tapi better dipanggilnya Putri aja sih, karena Belianinya agak ribet dipanggilnya gitu. Dan kalau misalnya saya sendiri di bidang HR itu tuh udah sekitar 5 tahunan, dan 5 tahunan itu tuh pernah di corporate pernah, dan di startup juga pernah, tapi mostly sih di startup ya gitu. Dan kalau misalnya saat ini sih lagi berkarir di Geek Hunter sebagai Executive Recruitment Consultant. Tapi untuk title-nya emang baru naik sih Om, jadi emang di poster masih senior gitu. Dan kalau misalnya di Geek Hunter sendiri, kita bantuin top tech company untuk cari IT talent yang kayak mas-mas, dan mungkin nanti ada mbak-mbak juga ya yang nonton gitu. Dan kalau misalnya mau reach out ke saya, bisa kontak lewat belianiputri@geekhunter.co atau langsung aja connect di LinkedIn, yang linknya udah saya taruh nih di sini. Gitu. Dan kalau misalnya Geek Hunter sendiri, mungkin ada beberapa orang ya yang, oke, jadi kelihatan nggak Om? Sip, oke. Mungkin ada beberapa orang juga yang agak bingung gitu, Geek Hunter tuh apa gitu, atau mungkin kalau saya bilang Geek Hunter tuh headhunting company gitu. Headhunting company apakah sama kayak outsourcing gitu? Beda sih teman-teman gitu. Kalau misalnya outsourcing kan sebenarnya ketika kalian masuk kontraknya akan under si perusahaan outsourcing. Tapi kalau misalnya headhunting company kayak Geek Hunter, kita itu tuh bantuin perusahaannya untuk connecting dengan teman-teman. Jadi nanti ketika proses rekrutmennya kita yang bantuin. Tapi nanti kontrak kerjanya akan under kliennya kita gitu.
gitu. Dan kalau misalnya Geek Hunter sendiri, kita emang ada beberapa opportunity nih yang sekarang lagi buka dari klien-kliennya kita. PHP juga ada nih Om. Jadi mungkin bisa pada cek nih di geekhunter.co, atau kalau misalnya ada yang mau kerja sama bisa halo@geekhunter.co, atau kontak aja ke nomor yang ada kita taruh di bawah sini gitu. Atau mungkin pengen tahu nih soal berita-berita terkini di industri IT, atau mungkin pengen tahu lebih jauh soal gimana sih caranya bisa interview dengan lancar gitu. Bisa lihat tips-tipsnya di @geek.hunter gitu. Itu Instagramnya kita. Gitu. Dan kalau misalnya Geek Hunter sendiri, kita pengen improve people's life through opportunity. Sebenarnya mungkin kedengarannya klise ya Om ya, tapi kita pengen bantuin orang-orang atau mungkin teman-teman di sini semua buat dapetin karir yang lebih baik gitu. Apalagi ini kan mepet-mepet Lebaran ya, beres THR mungkin bisa lah ya karir yang baru kayak gitu. Itu sih. Dan ini beberapa klien Geek Hunter. Ini ada beberapa juga sih yang belum kita update atau kita masukin di sini gitu. Tapi kurang lebih ini sih klien-kliennya kita. Mulai dari banking kita ada, sampai e-commerce juga ada, kayak gitu. Mungkin sempat lihat ada beberapa company yang unicorn, sempat kita dimasukin nggak ya di sini? Ada sih kita masukin. Gitu. Itu sih Om kalau misalnya dari Geek Hunter sendiri, dan kita sekarang bakal langsung ngobrolin soal gimana caranya build CV-nya itu ya Mas Om ya. Halo? Oke, udah nih. Mau dilanjut presentasinya atau mau pakai? Udah. Boleh kok Om, Udah ya. langsung aja kita tanya jawab. Oke. Sharing screen-nya saya tutup dulu atau gimana? Oke, Boleh? bentar ya. Boleh Om, langsung ditutup aja. Ini bisa kok. Sip. Oke, nah itu teman-teman, itu adalah profil sedikit tentang Geek Hunter. Saya salah satu sebenarnya kandidat yang pernah disalurkan oleh Geek Hunter di perusahaan saya sebelum yang sekarang. Jadi saya di hijack, ini informasi aja. Waktu saya di hijack, bukan di hijack sih, di request. Mau nggak, mau pindah ke sini nih. Wah, enak nih kalau begini nih, karena kartunya ada di kita. Jadi waktu itu ya udah saya nggak ragu-ragu untuk, wah naikin segini aja. Waktu itu saya minta 30% kalau nggak salah. Wih, akhirnya lolos dan saya ada di perusahaan yang sebelum sekarang ya. Sekarang sih sudah nggak, beda. Oke, nah hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai membuat CV yang bagus, karena ini sebenarnya penting buat teman-teman bagaimana cara membuat CV yang bagus. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering suka ditanya nih sama member-member ya calon kandidat lah yang ingin bekerja, apalagi mereka yang mungkin masih student atau baru fresh grad. Itu adalah seperti apa sih CV yang baik secara umum? Sebenarnya secara umum ya Om ya, CV yang baik itu tuh CV yang sebagai HR kita gampang bacanya gitu, atau mungkin teman-teman yang lain gampang bacanya, dan habis itu juga informatif gitu. Dan kalau misalnya untuk informatifnya sendiri, dalam artian kayak di situ ada namanya pasti ya, terus habis kayak gitu ada informasi diri, kayak kalau misalnya kalian ada GitHub, masukin aja GitHub-nya, terus habis gitu ada nomor telepon WhatsApp atau telepon yang aktif ya harusnya, terus domisili juga, kayak gitu sih. Jadi info-info penting terkait data diri itu yang harus dicantumkan, dan sisanya mungkin kayak proyek-proyek yang sebelumnya pernah dikerjain, terus kayak currently kerja di perusahaan apa, dan sebelum-sebelumnya relevan experience-nya tuh di mana aja, gitu. Itu sih sebenarnya Om, secara general ya. In general, oke. Tapi kan pada umumnya kalau misalnya dia masih fresh grad gitu ya, begitu dia mulai mau bikin CV dia bingung nih, saya mau Mhm. apa yang saya mau tuliskan di situ, secara saya mungkin juga belum ada pengalaman. Nah, itu biasanya CV yang bagus itu harusnya mereka tulis seperti apa dan ditujukan untuk perusahaan yang seperti gimana? Sebenarnya kalau untuk yang fresh graduate, bisa sih kayak cantumin pengalaman magang. Jadi kalau misalnya magang kan biasanya diminta untuk melakukan beberapa pekerjaan ya Om ya, itu bisa dicantumkan. Jadi kayak ketika magang kerjain project apa aja, terus habis kayak gitu juga kalau misalnya nih selama kuliah ngerjain beberapa proyek gitu kan, mungkin bantuin teman gitu, itu bisa juga dicantumin. Mungkin title-nya bisa jadi freelance kayak gitu. Itu sih Om bisa dimasukin. Terus kalau misalnya buat company-nya sendiri, tergantung nih Om. Kalau misalnya company-nya emang minta yang pengalamannya mungkin open buat fresh graduate, nggak apa-apa, cobain aja buat masukin gitu. Karena kan emang tujuannya untuk fresh graduate
dan di sana mereka juga ekspektasinya begitu terjun mungkin nggak langsung lari gitu kan ya, jalan dulu, adaptasi dulu sama company-nya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya apply ke perusahaan seperti apa, bisa disesuaikan atau bisa cek lagi sama requirements yang dimintain sama company-nya, itu sih. Oke, nah mungkin yang kebanyakan terjadi itu sama fresh grad adalah ketika mereka sudah diterima sebagai ya fresh grad tentunya. Mhm, Nah, apa yang sebaiknya mereka lakukan di perusahaan itu agar ketika mereka melamar di perusahaan yang lebih baru, yang mhm, berikutnya itu CV-nya akan jadi lebih baik. mhm. Pasti kalau, sebenarnya ini ya Om ya, ada beberapa kayak, kalau fresh graduate kan atau ketika kita baru masuk ke company gitu ya, itu kan saat di mana kita harus menyerap ilmu sebanyak mungkin gitu kan ya Om ya. Jadi ketika kita diminta untuk extra miles, ya menurut saya itu merupakan salah satu, cara yang bagus juga sih Om buat ini, buat apa namanya, buat nambahin portofolio lah gitu, istilahnya gitu. Jadi kayak sebagai ancang-ancang kita juga buat, ke company yang berikutnya gitu. Makanya ada beberapa juga yang sempat mention, kemarin kan sempat ada perdebatan ya Om ya, antara sebenarnya kita tuh better ke company yang udah well established atau sebenarnya ke company yang, mmm, baru muncul sih atau mungkin startup yang baru building from scratch gitu. Tergantung sih, tapi kalau misalnya menurut saya ada beberapa company yang emang building from scratch, biasanya kan kita disuruh ngerjain A sampai Z kan Om ya gitu. Emang ketika ketika kita awal-awal ngerjain itu, capeknya parah sih Om, pasti sih, itu pasti capek gitu kan, karena kita semua yang kerjain. Tapi ketika kita, pindah ke company yang selanjutnya atau ketika kita di proses rekrutmen, kita bisa bilang ke HR kayak, "Ketika, ketika gue di company gue yang sekarang, ini ada hal-hal yang gue kerjain," gitu. Itu sih bisa dibilang, ketika masih fresh graduate dan masuk ke company, jangan jangan ragu buat go extra miles kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Meskipun pasti capek, tapi, itu adalah lahan kalian juga sih buat belajar, gitu. Berapa tahun sih kita diasumsikan masih fresh grad gitu ya? Kalau misalnya fresh graduate itu biasanya 1 sampai 2 tahun ya, Om, ya, setelah lulus kayak gitu. Tapi kalau, ya sih 1 sampai 2 tahun setelah lulus, biasanya gitu sih. Mhm. Oke, nah itu berarti selama 1 dan 2 tahun itu sebaiknya kita melakukan apa sebelum kita pindah ke perusahaan yang kita lebih, ya lebih apa ya, lebih kita Lebih sukai, baik mungkin lagi gaji gitu lebih ya. baik lah ya, lebih Heeh, baik heeh. lagi. Heeh, menurutku bisa ini sih Om, kayak mungkin kalau misalnya di company yang sekarang, fresh graduate ada beberapa yang nggak terlalu diberikan, banyak, tanggung jawab ya Om ya, karena mungkin atasannya juga agak ragu gitu buat ngasihinnya. Mungkin kalian bisa coba buat ambil beberapa course, gitu. Misalnya kan sekarang udah ada mungkin, kalau boleh sebut merek nggak sih Om? Boleh, 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 silakan. Misalnya kayak Udemy, kayak gitu kan bisa ya pakai Udemy atau mungkin, ada yang Indo tuh DQ Lab ya, Om, ya, itu juga bisa, kalau nggak salah itu juga ada beberapa yang gratis gitu. Jadi at least ketika, nanti lanjut ke company yang berikutnya, kalian bisa bilang nih kayak, "Oh saya ketika di company yang sekarang itu emang saya kerjainnya sebatas A sampai C, cuman saya pengen, eee pengen naik lagi misalnya ngerjain yang lebih luas lagi atau lebih besar lagi. Makanya sampai menunggu ketika saya bisa ngerjain yang lebih luas lagi, saya membekali diri saya dengan, belajar A, B, C, D, E, F, G kayak Kursus-kursus gitu. tadi ya. Betul, Iya. betul. Boleh dong berarti kursus itu juga dimasukin di CV-nya ketika dia mau melamar di tempat yang baru? Boleh sih Om sebenarnya, apalagi buat fresh graduate ya. Cuman, masukinnya yang ini aja sih Om, yang relevan gitu. Misalnya kita, mau apply buat, posisi software developer gitu, tapi habis kayak gitu kita mmm, ikutan training-nya mungkin digital marketing gitu. Sebenarnya kan digital marketing sama software development mungkin ada yang nggak masuk gitu ya Om ya, mungkin bisa nggak dimasukin aja yang digital marketing, tapi masukin yang emang, sejalan lah sama software development kayak gitu. Ya, setahu saya di Udemy memang ada banyak sih sebenarnya kursus-kursus yang Mhm, terkait teknikal juga. Karena mhm, mhm, beberapa kreator adalah teman-teman saya juga di sana. mhm. Jadi kita juga mungkin teman-teman yang mau ikut Udemy ya boleh juga sih ikut kursus di sana. Jadi masukin di portofolio. Oke, nah itu terkait fresh grad nih. Sekarang kalau kita bicara IT secara lebih spesifik lagi untuk teman-teman mungkin sudah
lebih lama di dunia teknologi. Nah, kapan sih kalau misalnya dia sudah belajar programming lama gitu. Nah, dalam definisinya rekrutmen IT, mereka akan disebut programmer, junior programmer atau senior programmer, itu definisinya seperti apa? Sebenarnya tergantungnya Om, tergantung dari company-nya sendiri gitu. Bahkan waktu saya masih di perusahaan startup itu tuh ada yang dia tuh sebenarnya udah 3, 4 tahun pengalaman gitu kan. Tapi ketika dia interview sama CTO-nya, CTO-nya bilang ke saya kayak, "Put, ini belum masuk nih buat ke level mid atau mungkin senior gitu. Menurut saya ini jatuhnya masih junior," gitu. Itu balik lagi sih Om, jadi kayak panjangnya atau mungkin lamanya waktu seseorang di bidang IT itu tuh tidak bisa menjamin dia itu posisinya udah masuk ke senior atau junior atau mid gitu. Karena balik lagi kan nanti yang akan mengukur adalah dari sisi teknikal gitu. Mungkin Om Peter sebagai user juga familiar ya Om ya kalau Ya nge-interview betul. orang. Ya. Tapi kan saya Heeh. nggak mau berpendapat. Saya kan cuma request hari ini nggak boleh Iya, ngomong. siap Om. Oke, tapi prinsipnya kalau misalnya in general gitu ya, Mhm. secara umum anggap aja dia belajarnya secara normal. Itu ada range-nya nggak sih berapa tahun untuk dianggap oh kamu itu junior nih in general gitu. Mhm, Ada mhm. nggak Seb panduan-panduannya di Geek Hunter sendiri untuk hal mhm. semacam itu? Mhm, mhm. Sebenarnya kalau misalnya di Gikantor sendiri, pasti 1 sampai 2 tahun kita masukinnya masih junior ya Om ya, terus habis 3 sampai 4 tahun biasanya udah masuk mid, 5 ke atas itu udah senior kayak gitu. Tapi balik lagi sih tergantung sama company-nya gitu. Ketika company-nya misalnya kita pikir, "Oh ini orangnya kayak udah senior nih, di sekitar 4 sampai 5 tahunan gitu pengalaman," gitu. Tapi ketika kita, eee, tawarkan nih, maksudnya kayak kita kenalkan kenalkan kandidatnya kita atau mungkin, ada nih yang menurut kita potensial nih buat, kliennya kita gitu. Ketika di interview dari mereka sendiri, menganggap kayaknya ini belum masuk sih buat level senior gitu, ini masih di mid kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari, Gkantor sendiri atau, secara general ya Om ya, mungkin, di bidang di, recruiter IT biasanya kita itu sih, kalau misalnya dari 5 tahun ke atas itu udah senior, kayak gitu. Alright. Nah, tadi Mhm, saya perhatiin klien-kliennya Geek Hunter kan relatively perusahaan-perusahaan teknologi ya. mhm. Bagaimana dengan requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan non teknologi? Kalau misalnya untuk perusahaan non teknologi, biasanya masuk ke Giganter itu tuh, lebih yang bisnis sih, Om. Jadi sekarang Giganter kita ada, sub bisnis yang, rekrutmen yang di bisnisnya gitu, bukan di IT kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat yang, tech sekarang, tech tapi inti atau core bisnisnya itu bukan teknologi gitu, agak jarang sih, Om, masuk masuk ke Giganter gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kembali ke case tadi kita terkait topik kita hari ini mengenai CV. Apakah di Geek Hunter sendiri juga ada semacam filterisasi gitu ya, atau apalah istilahnya, untuk menilai bahwa sebuah CV itu bagus atau tidak? Atau maksudnya untuk satu posisi yang mungkin ada ditawarin ke Geek Hunter tolong dong kita butuh kandidat seperti ini. Nah, apakah Geek Hunter juga melakukan proses filterisasi dan filternya seperti apa? Oke, Seleksi kalau CV kalau misalnya nggak salah istilahnya ya. sebenarnya kan kalau di Giganter kita hubungin kandidatnya dulu nih Mas. Nanti kalau misalnya ketika kita hubungin kandidatnya dan dari kandidatnya ini kita udah tahu nih kayak career aspirations-nya tuh sebenarnya tuh lebih pengen kemana gitu. Dan dari segi teknikal itu tuh udah handle apa aja gitu. Nanti dari Giganter sendiri kita kan bakalan share lagi ya Om ya opportunity-nya gitu ke kandidat. Nanti kandidatnya akan kirimin CV-nya ke kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya menurut kita nih dari Gikantor, oh ini kayaknya CV-nya masih ada beberapa hal yang harus dilengkapin. Biasanya kita telepon lagi nih Om kandidatnya, kayak, "Mas, ini ada beberapa hal yang pengen kita, lengkapin, mungkin boleh ya Mas ya, ditanya-tanya dulu," gitu. Nanti sekalian kita bantuin juga sih editin CV-nya gitu. Oh, Geek Hunter juga berarti melakukan perubahan, maksudnya memodifikasi CV supaya sesuai dengan kebutuhannya kliennya Melengkapi gitu sih ya, Om, melengkapi melengkapi ya. sih Om, mhm. Soalnya kan kadang-kadang ada beberapa, developer, apalagi yang ini ya Om ya, yang nggak
actively looking for new opportunity gitu. Pasti kan nulisnya biasanya cuman kayak roles-nya, terus habis kayak gitu company-nya apa gitu kan. Tapi untuk details-nya itu nggak ditulis gitu. Nah biasanya kalau dari Geek Hunter kita kan di awal pasti nanya gitu kayak oh waktu di company yang dulu itu apa aja sih yang di-handle kayak gitu atau mungkin tech-stack-nya sebenarnya apa aja yang dipakai. Itu sih biasanya kita bakalan infoin ke klien juga terkait itu. Gitu. Karena sebenarnya Om, uh, ada beberapa orang yang berpendapat satu CV itu tuh bisa dikirim ke semua orang kan. Ada yang kayak gitu gitu, banyak. Tapi sebenarnya ini salah satu cheat sheet juga sih Om. Kan di company itu pasti dia ngasih sebuah requirements. Nah, requirements itu tuh bisa dibilang kalau zaman kita ujian tuh kayak contekannya gitu Om. Jadi kayak ketika kita bikin CV dan sepengen itu gitu masuk company-nya, bisa nih kayak dari requirements-nya kita cocokin dengan pengalaman yang pernah kita kerjakan kayak gitu. Dan itu kita masukkan ke CV kita gitu sih. Oke. Wah, enak dong ya kalau berarti sebenarnya kita kalau kan kita percaya diri, skill kita bagus, better memang mungkin kasih aja ke agensi kayak G Hunter ya, tolong dong cariin gitu ya. Ya, jangan Oke. malu-malu Om. Nah, eh, kita masuk ke pertanyaan kedua nih mengenai do dan don'ts. Anggap aja bahwa saya nggak mau pakai agensi lah, saya mau apply langsung sendirilah. Ini ada lowongan dibuka nih kelihatannya spesifikasinya sesuai dengan yang saya harapkan nih, mungkin gajinya juga. Nah, dalam kondisi yang apply secara mandiri begini, apa rekomendasi Putri untuk jangan atau sebaiknya juga dilakukan? Apa yang harus ada dan yang nggak boleh ada dalam CV? Oke. Nah, sebenarnya kalau yang harus ada dulu ya, Om ya. Yang pertama pasti ada, mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang di satu company itu cukup lama, misalnya 5 tahun gitu. Kan mungkin bingung ya, naruh apa nih, harus naruh apa di CV-nya gitu. Karena company cuma satu doang gitu. Bisa masukin ke ininya sih, Om. Kayak misalnya company-nya company A. Terus dari tahun sekian sampai tahun sekian, taruh aja project-nya apa-apa, terus habis kayak gitu kira-kira achievement-nya apa, atau mungkin key contributions-nya itu apa, dan jangan lupa masukin tech-stack-nya juga, itu dus-nya. Karena ada beberapa tech company yang emang ngelihat dari tech-stack-nya juga kan ya Om ya, gitu. Terus habis kayak gitu juga untuk hal yang sebaiknya nggak dilakuin, itu adalah nulis alam. Ini sering banget sih dilakuin sama orang-orang, adalah nulis alamat dari RT sampai RW-nya itu dimasukin Om. Jadi Oh, sebenarnya kalau bisa jangan nggak usah dimasukin gitu, karena yang kita perlukan sebagai recruiter adalah kita cuma pengen tahu kok domisilinya itu di mana gitu. Sebenarnya itu misalnya Om di Jakarta gitu kan, atau mungkin di Bekasi gitu. Itu juga sebenarnya nggak kelurahannya apa-apa. aja gitu ya, Kelurahan Rawabadak Utara aku dia. Nah, cari deh di Rawabadak Utara tuh. Ada gitu ya maksudnya ya. Atau mungkin Jaksel, Jaksel aja kayak gitu, West Oh. Jakarta kayak gitu, itu aja ditulisin. Karena kan pengen nyocokin jangan-jangan kayak kejauhan gitu kan sama kantornya Oh. gitu. Itu Minimal aja kelurahan kalau lah ya gitu ya. Kelurahan kan juga boleh. kelurahan ya. Heeh, kayak gitu. Saya di Sama Kelurahan Rawabadak Utara tuh. Temen-temen cari aja rumahnya di sini. Mana tuh Rawabadak besar banget. heeh, Oke, itu ya itu bisa yang do sih. ya. Oke, yang don't. Do Don't. apa itu don't ya? Kalau misalnya dunya ya secara singkat ya infoin terkait kayak mungkin key contributions-nya apa, terus habis kayak gitu juga masukin sertifikasi ya Om kayak yang tadi, tapi relevan sertifikasi aja. Terus kalau misalnya bisa eh, jangan dibikin jadi paragraf, tapi bikinnya bullet points gitu. Karena kalau misalnya Sertifikasi A, B, C gitu maksudnya. oh, maksudnya ini Om, kalau misalnya misalnya mengerjakan atau mungkin analyzing software A gitu, atau mungkin mengerjakan em, pekerjaan A, B, C, D, F, G gitu, itu bikinnya dalam bullet points aja gitu. Karena ada beberapa yang mungkin masih dalam bentuk paragraf gitu, dan ketika kita naruhnya bullet points itu sangat memudahkan recruiter buat ngebaca CV-nya kandidat kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oh, dia membaca pengalaman kerjanya sebelumnya sudah pernah ngerjain apa gitu untuk dicocokin Iya, dengan pekerjaan yang sekarang ya. betul betul. I see, I see, I see, I see. Mm, mm. Oke, nah kita sudah ngomongin tech company, sudah ngomongin CV. Kalau boleh kasih bocoran, sebenarnya di market untuk di karir di IT sendiri untuk role yang paling banyak dicari ada urutan-urutannya nggak? Yang paling banyak dicari di Geek Hunter apa gitu? Kedua, ketiga, keempat.
Kalau misalnya di Geek Hunter ya Om, pasti yang selalu lagi rame adalah software developer sih, itu selalu. Software development itu pasti, tapi bulan kemarin ada beberapa yang lagi rame buat cari DevOps. Itu. Jadi yang pertama pasti software developer, biasanya itu back end, terus habis gitu front end, habis back end, front end, terus habis gitu biasanya DevOps gitu. Itu sih. Backend Kalau misalnya di itu lagi nggak dipecah lagi nggak secara backend sebenarnya udah banyak juga. nah, iya sih, Om. Tapi kalau misalnya backend sekarang emang ada tergantung sih ada berapa yang PHP, ada berapa yang Golang juga, ada berapa yang Java kayak gitu. Oh, PHP masih ada yang gitu. Ada, makanya mungkin Alhamdulillah, anak-anak saya yang kira ini sudah nggak ada PHP yang soalnya. nyari. Ada Soalnya Om, PHP ada. udah di sebelah mata sama orang, PHP gitu. Oh, Golang juga, berarti ya Golang sudah banyak lah pasti ya. Java Mm-mm-mm. gitu ya. Oke, PHP masih ada lah marketnya ya. Ada, masih ada. Kalau untuk front end, Kalau misalnya front end sih terakhir ngobrol ini ya Om ya, React.js sama Vue.js. Kalau misalnya Angular ada beberapa sih yang cari itu. masih Tapi ada yang nyari mobile ya. masih ada yang nyari. Tapi nggak banyak sih Om. Oh, Mm. oke. Nah, teman-teman yang kepingin mungkin tertarik untuk membangun karir lebih baik, boleh nggak sih sebenarnya drop CV ke G-Hunter? Boleh banget Om, bisa buka ke websitenya kita www.geekhunter.co. Itu nanti kita ada opsinya tuh Om, mau langsung apply ke role yang emang udah ada atau mau apply secara general. Jadi kalau misalnya general nanti kita cek dulu CV-nya. Kalau misalnya kayaknya ada yang sesuai, kita bakal kontak gitu. Terus kita pasti bakal nanya sebenarnya career aspirations-nya tuh lebih kemana gitu. Itu Oh, sih. di websitenya sudah ada posisi-posisinya perusahaannya juga atau Ada, gimana? ada Om, Oh, ada. Udah beda nanti ya Om ya dikontak gitu. langsung sama dia, udah nggak bypass lagi, udah dari G-Hunter langsung dilewatin gimana? Nggak apa-apa. Oh, enggak, soalnya kan sekarang ini Om udah jadi kita ada a glimpse-nya aja sih mungkin industrinya apa, terus requirements-nya apa, terus nanti job description-nya tuh apa. Kalau misalnya emang tertarik untuk tahu lebih lanjut, nanti klik apply aja gitu. Nanti dari rekruternya Geek Hunter kita bakalan kontak gitu. Kalau Bayar misalnya nggak sih ternyata dia sebenarnya saya sesuai. kalau naruh CV di sana, dicariin Enggak kerjaan dong. sama G-Hunter, bayar nggak? Enggak dong Om. Nggak ya? Enggak, Oh enggak. gitu, jadi saya masukin CV saya nggak dibayar nih, maksudnya saya nggak perlu bayar gitu ya? Enggak dong, enggak usah Oh bayar dong. berarti G-Hunter dapat bayaran dari mana? Kita kalau misalnya buat bayaran itu antara kliennya kita sama Gikanter Om. Makanya kalau ada beberapa yang mungkin persenan gajinya itu diambil buat biaya operasional agentnya, nah itu sebenarnya mungkin lebih ke outsource ya Om ya gitu. Kalau misalnya headhunt, biasanya kita biaya operasionalnya tuh antara ini aja, antara klien sama Gikanternya atau Ditanggung headhunternya. rekruter, jadi kita terima bulat-bulat, kita minta gaji Bisa 15 40 juta, juta. berarti kita nggak akan kena potong dari G-Hunter gitu ya? Enggak dipotong dari Oh Gikanter enak dong, enak gitu. dong. Iya, jangan-jangan, wah saya masukin CV di Geek Hunter, dicariin Geek Hunter, kamu kena potong 30% tiap bulan ya. Wah, mateng. Enggak berarti, nggak ada gitu-gitu ya? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Oh, oke, Enggak oke, ada. oke. Oke, saya Aman. coba scan pertanyaan nih. Saya udah banyak nanya nih, teman-teman nggak ada yang nanya nih. Ini Halo, banyak nih, udah 10 orang nih, 11 orang nih. Ayo, yang sudah gabung. Anda mulai pertanyaan. Oke, Waalaikumsalam. ini saya mau ngomong langsung. Silakan, silakan, silakan. Oke, sebenarnya saya ada 5, tapi nanti saya kasih kesempatan ke yang lain aja dulu. Pertama, saya sebenarnya lagi riset juga sih tentang seperti ini ya. Sebenarnya saya tuh ada kelebihan CV saya diisi basic syntax, karena itu fundamental. Apakah itu diperlukan nggak basic syntax kayak misalnya OOP, terus test driven development? Nggak, saya cek dulu ya CV saya itu exception handling, clean arsitektur, perlu nggak tuh kayak gitu? Basic syntax. Ini kan fundamental. Di luar Nah, dari tech stack. sebenarnya Mas Ahmad bisa sih Mas dimasukin. Tapi kalau misalnya Mas Ahmad nih Mas, ini coba saya kasih cheat sheet-nya Ya, dulu ya Mas ya. ya silakan. Misalnya Mas sempat ngeliat nih Mas requirements-nya. Terus sebenarnya yang kayak yang basic itu ya Mas ya, ada diminta kayak kalau misalnya bisa nih orangnya harus bikin kayak clean arsitektur gitu. Udah nggak apa-apa Mas, masukin aja ke CV. Menurut saya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya di ATS nih Mas, ini kan ada beberapa company yang pakai ATS.
Nah, biasanya kalau ATS itu cara kerjanya adalah mereka mencocokkan dengan beberapa keyword yang digunakan. Gitu. Nah, untungnya sekarang ini saya sih sebenarnya udah beberapa kali interview, kayaknya kita jangan lupakan fundamentalnya itu deh. Soalnya saya saja sampai harus buat riset ya untuk persoalan ini, dan juga saya aja 3 bulan nyari CV itu selalu lolos, screening aja udah lolos. Tapi ya sebagai, kalau Pak Peter sebagai user, sebenarnya saya minta semacam saran. Kayaknya saya sih ngelihat ya, dulu 5 tahun saat saya startup itu saya ngikutin perkembangan startup itu dalam 5 tahun lalu loh, pada saat kayak Tekin Asia dan lain-lain. Wah, itu luar biasa. Dapat kerja itu seperti dimudahkan, kayak posisi gulang itu langkah bilangnya, saya dapat banyak informasi. Dan 5 tahun kemudian seperti sekarang, tantangannya semakin sulit ya. Tapi nggak tahu kalau di pihak kantor menganggap ini sulit atau apa, atau klasiknya orang bilang cocok-cocokan. Bisa dijelaskan masalah seperti ini, atau sudah pernah riset saya biar tahu jadi apa sih alasan kuat sekarang ini. Kayaknya mereka butuh ekspektasi tinggi atau bagaimana? Itu aja sih. Silakan. Mau panjang ya? enggak, Om mau Peter sama dulu Fit aja deh saya. sebagai user. Oh, jangan Mbak Putri aja, saya kan Oke, host. siap. Nah, Oke deh Ya kalau udah, ya gitu. udah. Mbak Putri share. Oke, sebenarnya ini sih Mas Ahmad, kalau misalnya Mas Ahmad, mungkin dari bagian CV udah lancar ya Mas ya, tinggal bagian interviewnya gitu ya Mas ya. Nah, mungkin kalau misalnya detail terkait interview nanti bisa sama Edo, tapi mungkin aku ceritain dikit aja kali ya Mas ya terkait interviewnya gitu. Nah, kalau misalnya Mas Ahmad nih Mas, mungkin sebelum interview sempat lihat requirements-nya dulu nggak Mas? Iya, pasti. Misalnya pasti fundamental saya teliti dalam hal detail gini. Nanti harus tes TDD, terus harus ya clean executive tadi yang saya sebutin di CV itu. Jadi udah saya pahami, baca total gitu. Tapi yang pertanyaan utamanya, apakah era sekarang ya, karena kita masa pandemi gitu, jadi mulai banyak persaingan atau apa, sehingga sepertinya butuh ekspektasi tinggi nih company-company yang pernah saya apply itu. Ada sih yang nggak sampai 2 tahun itu tentunya senior gitu. Padahal kan harusnya pasti ada kesempatan bagi yang lain untuk berkembang juga di situ. Sudah, silakan tanggapin. Oke, betul. Iya sih Mas, apalagi kan saat ini kan kondisinya lagi pandemi ya Mas. Tadi Mas bilang kayak iya sih dari company emang ada beberapa ekspektasi yang jadinya naik gitu kan ya. Karena balik lagi selama pandemi ini emang company banyak yang tutup, terus habis kayak gitu juga kan banyak orang yang emang cari opportunity baru. Jadi di sisi lain demand untuk IT naik, tapi di sisi lain dari supply juga sebenarnya lumayan banyak juga ya Mas ya. Maksudnya kayak karena banyak yang mencari opportunity baru karena ada beberapa company yang tutup gitu. Jadi sebenarnya Mas, kalau dari segi persaingan, sebenarnya persaingannya emang sekarang lagi tinggi banget sih Mas, gitu. Tapi kalau misalnya Mas Ahmad nih, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Nanti coba ini Mas, kita kontak-kontak. Kalau ngomong seperti itu nanti saya harus riset dulu. Ya, saya pribadi ya riset, saya akan terus memahami apa tujuan dari masing-masing company yang dibutuhkan zaman sekarang ya. Karena dari 5 tahun lalu saya ngaku gampang banget masuk gitu. Sekalinya lolos langsung offer. Sekarang butuh waktu lama banget lah. Itu aja sih tantangan terberat ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Cukup buat kita. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Ini kita akan masuk ke pertanyaan berikut dari FB. Dari Yuda Prasetya Haki. Kalau untuk yang senior dan banyak project, bagaimana ya pilihnya yang dimasukin ke CV? Sebenarnya kalau misalnya senior dan banyak project nih Mas, tergantung nanti lagi mau diprosesnya di company mana. Misalnya, ini company-nya tuh bergerak di bidang e-commerce, terus Mas ada project di bidang e-commerce, itu bisa Mas masukin yang project yang berkaitan dengan e-commerce gitu. Karena mungkin
bisa dibilang beberapa company itu tuh emang prefer orang-orang yang udah ada pengalaman, di similar situations. Misalnya kayak ya pernah perusahaan e-commerce, biasanya mereka prefer yang sebelumnya udah pernah pegang e-commerce juga gitu, atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang fintech atau baru akan menuju fintech, biasanya mereka akan cari orang yang emang ada pengalaman di fintech juga gitu. Jadi mungkin untuk project-project yang dimasukkan bisa disesuaikan dengan company-nya sendiri gitu sih, Mas. Alright, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Yuda. Dan mungkin pertanyaan berikut adalah kita akan masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Ini ada yang suka nanya mengenai bagaimana sih cara HR melihat sebuah CV itu. Mhm. Oke, sebenarnya kalau dari HR pasti yang kita lihat pertama adalah, dari segi relevant experience-nya Mas ya, Om, ya. Kayak tadi sempat saya mention gitu, kalau misalnya banyak project terus habis kayak gitu, salah satu project-nya ada yang, di industri yang mirip-mirip nih atau mungkin, pernah ngerjain project yang sama, itu pasti jadi poin plus gitu. Terus habis kayak gitu juga kalau misalnya posisinya udah tinggi nih, Om, misalnya engineering manager atau mungkin posisinya tuh, udah mau masuk CTO gitu. Pasti yang dilihat adalah dari segi industry knowledge-nya juga sih, Mas, Om, sorry. Ya udah nggak apa ya, pakai Mas Nah, aja. Mas aja. Oke, tapi kalau jadi, misalnya saat ini tuh, dari secara bisnis apakah, ada knowledge-nya atau enggak, kayak gitu di sisi itu sih. Terus habis kayak gitu juga biasanya dari technical expertise-nya gitu. Kalau misalnya untuk posisi senior, atau mungkin mid atau mungkin junior, pasti kita lihat juga sih dari technical expertise-nya dalam artian, apakah tech stack-nya, udah pernah explore di tech stack yang bakalan kita cari sekarang atau gimana, kayak gitu. Oke, ini pertanyaan mungkin dari yang terakhir. Ini agak sensitif karena saya mau nanya ini terkait angka-angka nih. Iya, Jadi, aduh sensitif. Ini apa sebaiknya nanti di hari besok ketika sama Mas Edo, hari terakhir ya, Mas Edo hari akan yang ngomongin terakhir. iya hari terakhir akan ngomong soal interview. Biasanya di situ sudah ada negosiasi gaji. Tapi Mhm, kalau di CV-nya sendiri mhm, perlu nggak sih kita sebutin gaji atau ya terkait angka nih? Soalnya ini sensitif juga. mhm. Kalau Sarannya gimana? kalau misalnya saran dari, saya sih, Mas, mendingan nggak usah ditaruh di CV ya, Mas, buat angka gitu. Karena kan itu, privasi juga kan, better, diinfokan ketika di, interview gitu, atau mungkin jangan terlalu secara tertulis gitu. Tapi kalau misalnya case-nya kayak kita nih ke Geek Hunter gitu, atau mungkin ke Headhunter, biasanya kita kan selalu nanyain kayak, "Mas, kalau misalnya boleh tahu, ekspektasinya pengennya di angka berapa?" Atau mungkin "Karena di angka berapa?" Nah, itu tuh, kenapa kita tanya, karena, ke depannya kan kita pengen kerja sama juga kan ya, Mas, ya, gitu, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika mungkin ada budget yang sesuai, kita bisa reach out lagi, kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat ke HR, atau langsung ke company-nya, biasanya di akhir sih pas interview, kayak gitu. Kalau dalam database Geek Hunter, boleh nggak sih di-share ke kita angka-angkanya berapa gitu? Kalau misalnya PHP berapa, Golang berapa, mostly lah. Mungkin ada yang pasti, ada yang rata-rata tinggi, ada yang rata-rata rendah, tetapi yang in general aja supaya amannya. Boleh kan? Aduh, soalnya gini Aduh. Om, kalau misalnya, range salary biasanya tuh macam-macam, tergantung sama company-nya gitu. Misalnya, saya bisa bilang, kayak kalau misalnya di company A, range salary-nya tuh mungkin 10 sampai 11 gitu, untuk posisi senior gitu. Terus kalau misalnya buat posisi junior, itu tuh 5 sampai 6 kayak gitu. Tapi ternyata di company lain, itu tuh range-nya tuh buat junior tuh dia bisa bisa ngasih 8 sampai 9 kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya tergantung lagi nih Om sama company-nya, sama tergantung industri. Industri juga kadang-kadang berpengaruh sih, Oke, gitu. tapi ya banyak yang tahu di luar sana, nggak tahu juga ya. Ini kalau namanya tech company lebih loyal ngasih gaji atau lebih kejam ngasih gajinya? Tergantung lagi company-nya apa nih Om. Oh, tergantung lagi. Kalau Tergantung startup. lagi. Startup, Unicorn deh. kalau misalnya unicorn ya bisa jadi salary-nya bakalan lebih tinggi ya dibandingin yang lain gitu, dibandingkan, company startup yang emang mereka masih merintis gitu.
baru mungkin ya baru mau dapat pendanaan kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ada juga yang mungkin dia statusnya udah mau masuk unicorn nih, tapi dari segi salary mungkin mereka cukup ketat gitu ya untuk pengeluarannya gitu. Jadi nggak bakalan segede sama unicorn yang lain gitu. Itu juga ada sih Om sebenarnya. Jadi Dengan role yang sama ya, iya, sama-sama beda-beda. golang back end developer gitu misalnya. Itu Iya Om. di sini beda, sini lebih beda lagi, di sana lebih gede lagi gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang mungkin lebih menitik beratkan kepada basic salary, ada yang lebih menitik beratkan kepada benefit-benefit yang dimasukin. Jadi kayak Oh, jadi tergantung benefitnya juga kan Om. Ada beberapa kayak yang mungkin salary plus benefit kayak gitu, jenis segini gitu kan. Ada yang kayak udah beratnya di salary aja kayak gitu, itu juga ada gitu kita sih bahas Om. di sini nggak nih? Masih related nggak sama Jangan, CV itu? Nggak, jangan ya. udah beda. Udah beda, Nanti ada beda, sesinya lagi ya beda, Om. sudah beda ya. Kalau sudah Uh-uh. benefit itu sudah beda ya. Sudah Nah, beda, itu makanya harus ada sisi lainnya. ada sisi lain lah. Makanya Salary negotiation teman-teman, ya. kalau ngomongin HR itu ini topik yang menarik. Makanya ini waktunya sudah habis juga. Kita Mm-mm. sudah di menit 46 sekarang dan kita sudah mesti akhiri topik kita hari ini. Oke, karena dari tim Geek Hunter ini pematerinya 3, jadi beda-beda. Jadi saya akan minta mungkin Putri untuk simpulkan apa yang menjadi bahasan kita malam hari ini. Dan ya mungkin saran-saran juga buat memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang sudah menonton pada saat ini. Silakan. Oke, sip deh. Kalau misalnya dari saya sih, mungkin karena hari ini topiknya CV ya, jadi akan tetap simpulannya dari CV. Jadi kalau misalnya CV, saran saya yang pertama adalah komponen yang harus diisi adalah relevant experience, terus habis gitu teknologi expertise, terus kalau dari informasinya, please masukkan, mungkin kalau misalnya ada GitHub dan GitHub-nya masih aktif, bisa masukkan GitHub-nya juga, terus nomor telepon, make sure kalau misalnya nomor teleponnya beneran nomor yang bisa dihubungin, terus kalau misalnya untuk domisili, nggak usah detail-detail banget, sampai nomor rumahnya juga diinfoin gitu. At least ya mungkin daerah rumahnya kayak Jakbar, Jaksel, itu juga masih bisa. Itu aja sih. Dan kalau misalnya bikin CV, usahakan menyesuaikan dengan requirements yang diberikan, jangan satu CV masukin ke semuanya, gitu sih, kalau bisa. Dan jangan lupa kirim CV ke Geek Hunter. Itu dia. Ada ini bocoran nggak nih? Maksudnya kalau Apa? saya merasa layak untuk masukin CV ke Geek Hunter kalau saya minta gaji berapa misalnya? Kalau misalnya mau cobain masukin ke Geek Hunter, masukin aja Mas, masukin aja Om. Nanti kita bakalan assess-nya pas kita ngobrol gitu. Karena kan siapa tahu mungkin biasanya kan di market kenaikannya mungkin sekitar 25-30% gitu. Mungkin kita bisa obrolin lagi dari situ. Oh, jadi kalau misalnya saya sekarang ini digaji 8 juta, saya harapannya bisa naik 9 juta. Begitu ya kurang lebih ya gitu ya negosiasinya ke Geek Hunter ya. Mungkin nanti bisa ngobrolin ekspektasinya ke kita berapa, ekspektasinya pengen angkanya di mana. Nanti mungkin ke pas tahap akhir, kalau misalnya kan biasanya suka agak ragu ya Om ya, Hmm. kalau misalnya kandidat gitu ya, atau mungkin kita gitu lagi negosiasi sama company, kadang-kadang suka kayak sungkan, aduh kasih tahu nggak ya gitu. Sebenarnya agak nggak mau nih salary di angka segini. Nah sebenarnya tugas Segi Kantor juga kita sebagai bridging atau bantu untuk negosiasi hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau salary-nya sekian, jangan ragu aja, ngobrol aja dulu. Ngobrol aja dulu ya. Oh, Ngobrol aja begitu tuh dulu. caranya. Oke, siap. Oke, teman-teman, itu kesimpulan akhir dari eh, Putri tadi yang sudah bahas mengenai topik how to build a good CV. So, mudah-mudahan ini teman-teman bisa ada sesuatu yang baru bahwa sebenarnya kesempatan kerja buat teman-teman itu ada banyak sekali. Jadi, cuman tinggal gimana caranya kita memarketingkan diri kita dengan cara-cara yang common. CV yang bagus, performance yang bagus dan sebagainya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang ingin memperbaiki karir bisa juga kontak ke Geek Hunter untuk masukin CV. Ya siapa tahu mereka ada lowongan yang bisa membuat kita dimasukin dan kita bisa nego dulu kok ke Geek Hunter. Berapa sih yang kita mau minta di perusahaan yang minat sama kita punya CV? Silakan diomongin sama mereka. Oke, itu teman-teman topik kita dan kita akan ketemu lagi besok hari dengan pemateri masih dari Geek Hunter dengan Mas Tengku Anis. Tengku ya? Mbak, Ini laki apa perempuan nih? Mbak itu Oh, dipanggilnya Mbak Teca ya? nanti Om. Oh,
Tengku Anissa. Saya kaget. Tengahnya Dipanggilnya Anissa. Teca, Om. Berarti cewek ya. Iya. Berarti kita akan ketemu dengan Tengku Anissa Febrina. Dia akan bahas topik mengenai maximize your potential. Oh, ada sini kayaknya nih. Nah, saya lihat. Nah, ini dia. Kita akan ketemu dengan Tengku Anissa Febrina. Kita akan bahas mengenai maximize your potential to achieve your career aspiration, career planning. Karena teman-teman juga harus merencanakan karir. Jangan udah betah di situ bertahun-tahun. Wah, bukannya nggak boleh sih. Tapi kan ada kebutuhan lain yang harus kita hadapi. Kita mesti berkeluarga, kita mesti punya anak. Masa gaji gitu-gitu aja? Gitu. Nah, jadi teman-teman persiapkan juga career planning dan kita akan ketemu besok malam. Oke, PHP-AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP-AD dengan sponsor-sponsor dari Niaga Auster, Sendit, Kiskas, Kodepolitan, Refactory, Rumah Komunitas, dan T-Lab. Terima kasih untuk sponsor-sponsor dan kita akan bertemu nanti besok malam. Jangan sampai ketinggalan dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Syarik Bot yang terus mendukung program ini. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran sebelum-sebelumnya, baik yang di Ramadan ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Syarik Bot di Telegram, ketik aja ketik space PHP-ID Learning Karir, semua topik-topik mengenai karir yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri dari HR, termasuk Giga Hunter malam hari ini, teman-teman bisa nonton ulang. Dan PHP-AD masih membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi di PHP-AD Online Learning silakan ke s.byphp.id/donasi. Teman-teman bisa ngasih wallet di sana untuk donasi receh. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP-AD Online Learning. Om Putri, thank you ya. Thank you ya Om Peter, thank you juga teman-teman semuanya. Bye.